Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrana Rufiki dengan NIM 23050724069. Di sini saya melakukan presentasi proposal penelitian yang berjudul Pentingnya Analisis Struktur Bangunan pada Pekerjaan Konstruksi. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang merupakan berisi konteks dan penjelasan tentang pentingnya analisis struktur bangunan sebelum pekerjaan konstruksi, memberikan semua pemahaman tentang masalah atau kebutuhan yang ingin dibatasi, serta memberikan dasar logis untuk betapa pentingnya analisis struktur bangunan pada pekerjaan konstruksi. Nah, di sini pembangunan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk perwujudan kemajuan suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya proyek pembangunan yang ada di Indonesia seperti perumahan, perhotelan, jembatan, jalan tol, dan lain sebagainya. Sebagai dasar utama dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, maka dibutuhkan adanya jasa konstruksi yang akan melakukan perencanaan, pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan bangunan atau struktur. Yang kedua adalah rumusan masalah. Dari latar belakang muncul rumusan masalah seperti bagaimana mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik material yang akan digunakan dalam struktur bangunan sebelum pekerjaan konstruksi. Nah, yang kedua, bagian mengevaluasi kekuatan dan ketahanan struktur bangunan dan beban-beban eksternal seperti angin, gempa, dan beban hidup. Yang ketiga, bagaimana analisis struktur dapat mempengaruhi efisiensi konstruksi dan waktu pelaksanaan proyek keseluruhan. Sekarang ada tujuan penelitian. Nah, dari rumusan masalah muncul tujuan penelitian, yaitu akan menganalisis struktur bangunan secara menyeluruh sebelum memulai pekerjaan konstruksi, mengidentifikasi potensi risiko dan kerentanan yang mungkin terjadi pada struktur bangunan, mempelajari dampak analisis struktur terhadap jadwal konstruksi untuk memastikan bahwa evaluasi struktural dapat terintegrasi secara efisien dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Adanya manfaat penelitian untuk pembaca, yaitu proposal dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya analisis struktur pada pekerjaan konstruksi dimulai. Ini mencakup penjelasan tentang dampaknya terhadap keamanan, kehandalan, dan masa pakai bangunan. Pembaca akan menyadari bahwa analisis struktur yang tepat dapat meningkatkan keselamatan konstruksi. Ini mencakup identifikasi potensi risiko dan masalah struktural yang dapat diatasi sebelum pekerjaan konstruksi dimulai. Yang ketiga, pembaca dapat menyadari bahwa analisis struktur yang baik dapat berfungsi sebagai langkah pencegah terhadap masalah konstruksi yang dapat muncul selama atau setelah proses pembangunan. Untuk meneliti sendiri, yang pertama manfaatnya adalah meningkatkan keamanan struktur bangunan dan mengurangi risiko kegagalan konstruksi. Yang kedua, menyediakan panduan bagi para profesional konstruksi dalam menerapkan langkah-langkah analisis struktural yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman pemilik proyek dan pihak terkait mengenai pentingnya analisis struktur sebelum konstruksi. Adanya batasan istilah. Pada subbab ini, batasan istilah proposal memberikan klarifikasi yang penting dan membantu pembaca untuk memahami arti dan penggunaan istilah-istilah yang muncul, memberikan batasan-batasan yang cukup untuk proposal ini. Nah, agar tidak menimbulkan perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang dapat digunakan dalam penelitian ini, seperti proses mengevaluasi dan memahami kapasitas dan integritas struktur bangunan secara menyeluruh, melibatkan mempelajari material, desain struktur, dan faktor lain yang mempengaruhi kekuatan dan stabilitas. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan fisik bangunan gedung, termasuk pekerjaan fondasi, struktur, dan peralatan bangunan lainnya. Kemampuan suatu struktur bangunan untuk menahan beban yang ditempatkan padanya tanpa kerusakan atau kegagalan struktur yang berarti. Peneliti menjelaskan bahwa analisis struktural memainkan peran penting dalam mengidentifikasi potensi risiko, kerentanan, atau masalah struktural yang mungkin terjadi selama atau setelah operasi konstruksi. Kedua, proses mengidentifikasi, evaluasi, dan memperkirakan potensi risiko yang terkait dengan kekuatan struktur bangunan sebelum konstruksi dimulai. Pedoman teknis dan peraturan yang harus dipatuhi ketika merencanakan dan
dan membangun bangunan untuk menjamin keamanan, daya tahan, dan kelayakan struktural. Yang ketiga, proses merinci prosedur perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan berdasarkan hasil analisis struktur untuk menjamin keamanan dan keandalan suatu struktur bangunan. Keterbatasan keterkaitan dengan kapan analisis struktur harus dilakukan, seperti sebelum dimulainya proyek konstruksi, selama tahap perencanaan, atau pada tahapan tertentu dalam siklus konstruksi. Dokumen formal yang mencatat hasil analisis struktural. Hal ini mencakup temuan, rekomendasi, dan tindakan yang harus diambil untuk memastikan integritas struktural. Kajian pustaka. Peneliti terdahulu yang relevan dapat merujuk pada suatu studi atau investigasi sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau permasalahan yang saya teliti. Yang pertama ada Heri Hartono pada tahun 2007 menganalisis kerusakan struktur bangunan gedung Bapeda Wonogiri. Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada ruang lingkup pembahasan masalah seperti meneliti permasalahan yang terjadi pada struktur lantai pada dasarnya, yaitu merembesnya air pada plat lantai 1, balok lantai 1, dan kolom dasar. Yang kedua ada Wayan Jensen tahun 2010. Penelitian yang dilakukan oleh Wayan Jensen 2010 dengan judul Korelasi antara pengendalian kualitas rencana pelaksanaan dengan kinerja proyek konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengaruh pengendalian kualitas rencana pelaksanaan terhadap kinerja proyek konstruksi. Yang ketiga ada George 2016. Dilakukannya analisis mengenai layout dinding geser terhadap perilaku struktur gedung, dan ini memiliki hasil efektivitas dari penempatan dinding geser pada struktur gedung sehingga dapat menghasilkan kekuatan struktur yang lebih besar. Yang keempat ada Yesi Astri Gustiva, Masril, Elvania Bastian tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh mereka adalah analisis struktur atas pada bangunan SDN 04-G. Memiliki tujuan untuk mengetahui perbandingan struktur atau dimensi kolom, balok, serta penggunaan aplikasi ETABS. Yang kelima ada Abdul Haris tahun 2017 meneliti pentingnya analisis mekanisme keruntuhan pada semua tahapan dan aspek kegiatan konstruksi beresiko tinggi. Nah, selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori ini adalah dasar konseptual yang digunakan untuk mendukung dan menjelaskan kerangka pemikiran proyek atau penelitian dalam pentingnya analisis struktur bangunan sebelum pekerjaan konstruksi. Landasan teori menyediakan kerangka kerja konseptual yang mendukung pemilihan topik, perumusan masalah, dan pengembangan tujuan penelitian. Landasan teori yang pertama yaitu satu proyek berdasarkan Wisoki dan MC Gary 2003, untuk memasukkan proyek ke dalam suatu perspektif dibutuhkan suatu definisi. Terlalu sering masyarakat menyebutnya pekerjaan yang mereka lakukan adalah suatu proyek. Proyek sebenarnya memiliki definisi yang spesifik. Jika suatu kumpulan dari tugas atau pekerjaan untuk diselesaikan tidak menemui definisi sempurna, maka itu tidak bisa disebut suatu proyek. Yang kedua adalah konstruksi, adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan membangun suatu bangunan. Menurut Joyo Wirono 2005 halaman 2. Proyek konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan atau konstruksi yang menyatukan dengan lahan tempat kedudukannya. Yang ketiga adalah kolom. Kolom dapat didefinisikan sebagai komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tinggi 3 kali dimensi lateral terkecil. Yang keempat ada balok. Balok beton seperti adalah bagian dari struktur yang berfungsi sebagai pengikat kolom apabila pergerakan kolom tetap bersatu padu mempertahankan bentuk dan posisi semula. Yang kelima adalah plat.
Pelata lantai harus direncanakan kaku, rata, lurus, dan waterpass, mempunyai ketinggian yang sama dan tidak miring. Pelata lantai dapat diberi sedikit kemiringan untuk kepentingan aliran air. Adanya metode penelitian. Jenis penelitian mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai data dalam objek. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data berupa data existing berupa luas tanah, luas bangunan, serta fungsi bangunan yang akan direncanakan. Kedua, studi literatur dengan mengumpulkan referensi dan metode yang dibutuhkan sebagai tinjauan pustaka, baik dari buku maupun media lain atau internet. Yang ketiga adalah pengolahan dan analisa data-data yang didapat. Adanya pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental pada proyek konstruksi yang sedang berlangsung atau merencanakan simulasi keadaan tertentu, mengumpulkan data-data dari eksperimen dan membandingkannya dengan proyek konstruksi yang tidak melibatkan analisis struktur sebelumnya. Yang ketiga ada sumber data dan data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka-angka yang mewujudkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Menurut Sugiono, data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi perpustakaan, yaitu mengumpulkan data dan menelaah materi-materi yang berkaitan dengan penelitian, mencari data melalui buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, website, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi menurut Sugiono tahun 2015 adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang pertama pembebanan, yaitu dilakukan berdasarkan SNI 1727 tahun 2013 dan perhitungan pembebanan gempa menggunakan SNI 1726 2019. Analisis pembebanan dilakukan dengan menggunakan program ETAPS, yaitu kedua analisis kapasitas struktur. Hasil analisis kapasitas dibandingkan dengan hasil analisis pembebanan yang dilakukan untuk menentukan apakah ada desain ulang terhadap struktur bangunan. Ketiga, desain ulang tulangan dilakukan apabila struktur bangunan tidak mampu menahan beban yang dianalisa menggunakan program ETAPS. Itu saja dari saya. Sekian presentasi proposal penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.